Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat YouTube, di channel Once Dong, sehat dan sukses selalu. Sobat YouTube, pada kesempatan ini, saya menyajikan gunung keempat tertinggi dari Seven Summit, di Provinsi Jawa Tengah Indonesia, yaitu Gunung Sindoro. Mari kita simak. Gunung Sindoro atau Gunung Sundoro mempunyai ketinggian 3153 mdpl. Merupakan sebuah gunung stratovolcano semi-aktif yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia. Gunung Sindoro terletak berdampingan dengan Gunung Sumbing di sebelah tenggara, dan Pegunungan Dieng di sebelah barat. Secara administratif, Gunung Sindoro terbagi antara Kabupaten Temanggung di sisi timur dan Kabupaten Wonosobo di sisi barat, dan merupakan gunung keempat tertinggi di Jawa Tengah, Seven Summit Jawa Tengah. Gunung Sindoro dapat terlihat jelas dari puncak Bukit Sikunir, Dieng. Kawah yang disertai jurang dapat ditemukan di sisi barat laut ke selatan gunung, dan yang terbesar disebut Kembang. Sebuah kubah lava kecil menempati puncak gunung berapi. Sejarah letusan Gunung Sindara yang telah terjadi sebagian besar berjenis ringan sampai sedang atau freatik. Hutan di kawasan Gunung Sindoro berjenis hutan dipterokap bukit, hutan dipterokap atas, hutan montane, dan hutan ericaceous atau hutan gunung. Nama Sindoro berasal dari bahasa Sanskerta, Sundara, yang berarti indah. Bentuk feminin dari Sundara adalah Sundari yang memiliki arti cantik. Asal-usul nama itu diperkuat dengan manuskrip Bujangga Manik ketika dia sedang melewati dataran tinggi Dieng. Namun pada masa selanjutnya berubah atau lebih akrab disebut Gunung Sindoro. Sejarah mengenai letusan yang terjadi di Gunung Sindoro tidak banyak diketahui. Namun letusan baru mulai tercatat sejak abad ke-19. Karakteristik letusan bersifat lontaran batu pijar, sebaran abu vulkanik, disertai dentuman dan suara gemuruh. Di malam hari tampak asap berwarna merah di atas Gunung Sindoro, kemudian di siang hari asap putihnya menipis kembali. Dari sejarah dan endapan hasil letusannya, diperkirakan letusan Gunung Sindoro bertipe strombolian. Tanggal 5 Desember tahun 2011 pukul 20 waktu Indonesia Barat, terjadi peningkatan aktivitas Gunung Sindoro berupa peningkatan aktivitas kegempaan dan visual, terutama gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal, dan kepulan asap fumarol di sekitar kawah. Status Gunung Sindoro kembali diturunkan menjadi aktif normal pada tanggal 30 Maret tahun 2012, menyusul terjadinya penurunan aktivitas vulkanik secara visual maupun kegempaan. Dari hasil pengamatan, teramati aktivitas vulkanik secara visual maupun kegempaan cenderung mengalami penurunan dan tidak mengalami peningkatan. Terakhir terjadi letusan freatik pada tahun 2018. Pembentukan Gunung Sindoro adalah hasil dari proses geologi yang kompleks, melibatkan fase destruktif dan konstruktif, serta dipengaruhi oleh aktivitas zona subduksi di bawah Pulau Jawa. Sejarah geologis pembentukan Gunung Sindoro terjadi pada zaman Holusendengan, dimulai dengan fase destruktif, di mana terjadi aktivitas vulkanik yang menghasilkan kaldera, kawah besar, di area sekitar Gunung Sindoro. Proses ini melibatkan erupsi besar yang menghancurkan sebagian struktur gunung api sebelumnya. Berikutnya fase konstruktif, yaitu pembentukan tubuh gunung api baru dan produk vulkanik seperti lava dan endapan piroklastik, berupa dari lapisan-lapisan lava dan endapan piroklastik yang dikeluarkan selama fase konstruktif. Kubah lava juga terbentuk di sekitar gunung api utama. Magma yang membentuk Gunung Sindoro diperkirakan berasal dari zona subduksi di bawah Pulau Jawa, di mana lempeng Indo-Australia menunjam di bawah lempeng Resia. Interaksi antara lempeng-lempeng ini menghasilkan lelehan batuan, magma, yang naik ke permukaan dan membentuk gunung api. Diperkirakan usia bebatuan Gunung Sindoro sekitar 659.000 tahun. Vegetasi hutan Gunung Sindoro didominasi oleh hutan dipterokap bukit, hutan dipterokap atas, hutan montane, dan hutan ericaceous atau hutan gunung. Di lerengnya terdapat juga agroforestry kopi arabica, yang dikombinasikan dengan vegetasi asli. Beberapa jenis tumbuhan yang umum ditemukan antara lain alang-alang, tanaman rimba campur, pohon walitis, rasamala, edelweiss, cemara gunung, dan tumbuhan obat. Secara rinci sebagai berikut, hutan dipterokap bukit dan atas merupakan jenis hutan yang umum dijumpai pada ketinggian tertentu di Gunung Sindoro, ditandai dengan jenis pohon-pohon besar. Hutan montane, hutan yang terdapat pada ketinggian yang lebih tinggi, dicirikan oleh jenis tumbuhan yang lebih tahan terhadap kondisi dingin dan angin kencang.
Hutan Ericaceous, hutan gunung. Hutan yang terdapat di zona tertinggi, dengan tumbuhan khas seperti edelweiss, cemara gunung, dan tumbuhan tahan cuaca ekstrim lainnya. Masyarakat di lereng timur Gunung Sindoro, memanfaatkan lahan untuk menanam kopi Arabica yang dikombinasikan dengan tanaman asli, menciptakan ekosistem yang beragam. Tumbuhan obat. Masyarakat sekitar juga memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan obat yang tumbuh di sekitar lereng gunung untuk pengobatan tradisional. Pohon Walitis, Rasa Mala. Pohon ini merupakan pohon terbesar di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing, dengan tinggi mencapai 30 meter dan lingkar batang 7,5 meter. Zona tertinggi. Pada zona tertinggi, hanya tumbuhan yang tahan terhadap suhu dingin, angin kencang, dan sinar matahari terik yang dapat bertahan, seperti lumut kerak dan rumput gunung. Hutan Gunung Sindoro didominasi oleh berbagai jenis flora pegunungan, termasuk edelweiss, pinus, akasia, dan cemara di lereng bawah, serta tanaman khas seperti ilalang dan melandingan. Di hutan pegunungan, seringkali ditemukan lumut, pakis, dan anggrek liar. Beberapa jenis flora yang umum ditemukan di hutan Gunung Sindoro, antara lain, edelweiss, pinus, akasia, cemara, ilalang, melandingan, lumut, pakis, anggrek liar, kopi Arabica, yang ditanam oleh masyarakat di beberapa wilayah, terutama di lereng timur gunung. Pohon gembirung, dan tanaman obat, yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa sekitar gunung. Selain itu, hutan Gunung Sindoro juga memiliki keunikan tersendiri dengan adanya savana edelweiss yang menawarkan pemandangan indah, terutama pada bulan Mei hingga Agustus. Hutan Gunung Sindoro menjadi rumah bagi berbagai jenis hewan, termasuk babi hutan, rusa, kijang, kera, dan ayam hutan. Selain itu, terdapat juga burung, ular, dan beberapa jenis satwa liar lainnya yang mungkin sulit terlihat. Babi hutan sering terlihat di jalur pendakian, terutama di sekitar Taman Ageng dan Pos 2 Kayu Sawah. Secara umum, karakteristik dan jenis hewan Gunung Sindoro relatif sama seperti yang ada di gunung-gunung lainnya di Pulau Jawa. Tempat wisata di sekitar Gunung Sindoro relatif sama dengan tempat wisata di sekitaran Gunung Sumbing karena letaknya yang berdekatan. Terdapat beberapa tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi. Beberapa di antaranya adalah wisata alam Posong, yang terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya, Embung Pledung, sebuah waduk kecil yang menawarkan pemandangan indah, Candi Liangan, situs Purbakala yang menarik untuk dijelajahi, Sigandul, yang menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Dan masih banyak lagi tempat wisata yang tak kalah menariknya di daerah ini. Di Gunung Sindoro, terdapat 6 jalur pendakian resmi. Pertama, jalur Kledung, yang berada di Temanggung dan berbatasan dengan Wonosobo. Ini merupakan jalur pendakian terpopuler Gunung Sindoro karena lokasi base camp pendakiannya dekat dengan jalan provinsi. Kedua, jalur Alang-Alang Sewu, yang berlokasi di Dusun Anggerung Gondok, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Jalur Alang-Alang Sewu ini bisa dijadikan alternatif apabila jalur Kledung terjadi antrean panjang. Ketiga, jalur Ndoro Arum. Sering disebut sebagai jalur naga, lantaran di kedua sisi jalurnya terdapat jurang yang membuatnya mirip punggungan naga. Sebaiknya berhati-hati saat melewati jalur ini. Selanjutnya yang keempat terdapat jalur Sigedang, yang ada di sebelah selatan lereng Gunung Sindoro. Jalur Sigedang ini letaknya dekat dataran tinggi Dieng dan masuk ke Kabupaten Wonosobo. Di sekitar base camp pendakian Sigedang ini dipenuhi hamparan kebun teh. Kelima, jalur Bansari, terletak di Kabupaten Temanggung dan paling dekat dengan daerah perkotaannya. Jalur ini bisa dijadikan alternatif jalur Kledung yang berada di Temanggung kalau jalurnya penuh. Keenam, jalur Bedakah, berada di sebelah kiri jalur Alang-Alang Sewu. Dalam hal lokasi, jalur Bedakah ini terbilang dekat dengan perkotaan Wonosobo. Tapi untuk urusan transportasi, lebih mudah ke jalur Kledung. Dan selalu saya ingatkan, apabila sobat-sobat berniat untuk mendaki gunung manapun, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan pendakian, antara lain, membawa perlengkapan yang sesuai, kondisi fisik yang prima, dan informasi jalur pendakian yang lengkap. Periksa kondisi cuaca di tempat yang menjadi tujuan, terutama saat musim hujan. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti peraturan dan panduan yang diberikan oleh pihak berwenang demi menjaga keselamatan dan pelestarian lingkungan. Sekian sobat-sobat vlog saya tentang Gunung Sindoro, Gunung keempat Seven Summit Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.
Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya untuk perbaikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.